Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kenalin saya Natasha dan di sini saya akan memberikan pembahasan atau penjelasan singkat mengenai tema politik yang saat ini sedang happening sekali atau melihat bagaimana caranya agama memandang tentang politik ataupun politik memandang tentang agama, atau bisa disingkat dengan mengenal lebih jauh mengenai politik dalam perspektif agama. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo meminta jajaran ulama untuk turut menjaga kedamaian antar umat beragama. Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah meresmikan Tugu 0.0 Pusat Peradaban Islam Nusantara. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat tidak mencampur adukan antara politik dan agama sehingga tidak menimbulkan banyak gesekan. Presiden menyatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah menimbulkan banyak gesekan sehingga ada kelompok yang merasa paling benar. Menurut Presiden Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman itu harus dijaga secara baik karena merupakan berkat tiada tiara dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Ingat di Mesir, pernah terdengar juga di Indonesia, di Mesir itu presidennya berkata begini, kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Jadi katanya, tidak usah masukkan agama dalam politik. Tidak usah juga masukkan politik dalam agama. So help me God. So help me God. So help me God. So help me God. A lot of Americans don't even know that the phrase, "so help me God," is not in the Constitution. It's not part of the official oath. It's just been common practice for so long that we almost don't even hear it. In the United States, we have religious freedom, including separation of religion and government, which would actually make it unconstitutional to force any elected official to swear under God or on a Bible when they're being sworn into office. Apa yang pertama kali terlintas di benakmu saat kali pertama kamu mendengar kata politik? Lalu, apa yang terbesit di kepalamu saat pertama kali kamu mendengar kata agama? Dan kemudian, apa yang pertama kali terbayang di pikiranmu ketika pertama kali mendengar kata agama dan politik? Dan mungkinkah politik diletakkan di tempat yang sama dengan agama? Untuk itu, mari kita mulai bahas bersama mengenai politik dalam perspektif agama. Politik dan agama merupakan dua hal berbeda yang tidak dapat disatukan atau diposisikan pada kedudukan yang sama. Politik bisa diartikan sebagai sebuah kekuasaan, sedangkan agama bisa dikatakan sebagai ajaran suci yang turun dari Tuhan. Apabila kita menempatkan politik dengan agama pada suatu tempat yang sama, maka kita akan dalam kondisi kebingungan. Kendati demikian, politik dan agama saling berhubungan. Politik membutuhkan agama sebagai pengarah, petunjuk, dan pembenar, dan juga agama mengajarkan kita untuk berpolitik. Agama pasti selalu mendasari hal-hal yang ada di dalam suatu politik, mulai dari hal paling kecil sekalipun. Bisa kita tarik contoh seperti bagaimana agama mengajarkan cara berpolitik dengan benar, sehat, dan adil. Perspektif agama tentang politik menunjukkan bahwa agama dapat memberikan panduan moral dan etika dalam setiap pengambilan keputusan politik. Namun, hubungan ini juga memerlukan penanganan ataupun pembenahan yang hati-hati untuk menghindari konflik dan penyalahgunaan. Sebagai masyarakat Indonesia yang mana menjadi negara penuh keberagaman, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa interaksi antara agama dan politik menghormati hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Maka dengan demikian,
kita mampu untuk menciptakan ruang lingkup politik yang tidak hanya adil, tetapi juga mencerminkan serta menunjukkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Banyak agama yang mengajarkan prinsip-prinsip etika dan juga moral yang dapat sekali mempengaruhi bagaimana cara pandang orang dan terlibat dalam hal berbau politik. Misalnya, ajaran tentang keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab bisa mempengaruhi sudut pandang masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan politik. Selain itu, agama juga seringkali memiliki pandangan khusus terhadap kekuasaan dan juga kepemimpinan. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan singkat dan juga penjelasan dari saya mengenai politik dalam perspektif agama. Mungkin teman-teman sendiri mempunyai pendapat ataupun opini pribadi mengenai bagaimana cara agama memandang politik dan juga bagaimana cara politik memandang agama. Boleh teman-teman untuk menuangkan semua opini dan juga pendapat di dalam komen bawah. Dan juga jangan lupa like video ini dan share ke teman kalian. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini.